Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang dibuat dari material semikonduktor untuk mengatur tegangan dan arus yang mengalir melewatinya. Fungsi transistor bermacam-macam, tidak hanya sebagai saklar, tapi juga dapat berfungsi sebagai penguat arus dan penguat amplifier sinyal. Jenis transistor secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor efek medan. Transistor bipolar terdiri dari transistor PNP dan transistor NPN. Gambar di samping menunjukkan transistor PNP yang dihubungkan dengan dua baterai VE dan VC. Tegangan yang digunakan pada kolektor biasanya lebih besar dari tegangan emiter. Transistor FET ditunjukkan dengan gambar di samping. Di dalamnya aliran elektron dari terminal S ke kiri melalui daerah yang diarsir ke terminal D dapat dikontrol oleh medan listrik yang diatur di dalam perangkat dengan potensial listrik yang sesuai yang diterapkan ke terminal G. Transistor FET juga tersedia dalam berbagai jenis, tapi yang banyak digunakan dalam teknologi elektronik modern adalah MOSFET atau transistor efek medan semikonduktor oksida logam. Semua transistor memiliki tiga koneksi. Pada transistor bipolar disebut base, kolektor, dan emitter, sedangkan pada FET disebut drain, source, dan gate. Simbol transistor yang ditunjukkan gambar di samping panah menunjukkan arah arus konvensional yang mengalir di dalamnya. Gambar di samping menunjukkan contoh rangkaian transistor yang memiliki FET. Pada rangkaian tersebut, elektron mengalir dari terminal sumber S ke terminal pembuangan D. Besarnya IDS dikendalikan medan listrik yang dikendalikan di dalam FET oleh potensial di terminal gerbang G. Secara garis besar, prinsip kerja transistor dalam rangkaian terlihat pada gambar di samping. Saat saklar S terbuka, arus basis IB adalah 0, arus kolektor IC juga 0, meskipun lampu L2 terlihat membentuk rangkaian tertutup melintasi CE, sehingga lampu L1 dan L2 tidak menyala. Saat saklar S tertutup, terdapat aliran arus pada basis IB dan kolektor IC, meskipun arus basis IB jauh lebih kecil dari arus kolektor IC. Akibat aliran arus ini, lampu L2 menyala, tapi L1 tetap tidak menyala. Arus basis IB di sini berfungsi sebagai pengontrol dari arus kolektor IC. Jika diibaratkan dengan aliran air pada pipa, maka arus basis IB berperan sebagai keran yang akan mengontrol jalannya air pada pipa. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.